Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Ghalib Muzaki dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodi saya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 200 274 088. Saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu vlog tentang situs sejarah. Oke, di sini saya akan membahas sebuah situs yang bernama situs Umpak Sintorejo. Jadi di sini nanti akan terdapat sebuah bangunan yang menjadi pondasi atau lantai bawah dari sebuah rumah pada zaman dahulu. Oke, ini adalah situs Umpak Sintorejo. Ya, mari kita lihat apa saja di dalamnya. Simak. Oke, kita perjalanan menuju situsnya. Ya, jadi di dalam situs ini memang hanya batu, tetapi batu-batu ini bernilai sejarah. Mengapa dikatakan bernilai sejarah? Karena batu-batu di sini merupakan sebuah pondasi dari bangunan pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, untuk itu, jadi kita harus melestarikan kebudayaan maupun tinggalan-tinggalan pada zaman dahulu. Meskipun itu hanya berupa batu, berupa tulisan, manuskrip maupun lain-lain. Oke, bisa kita lihat. Wow, pemandangannya sangat asri. Masih di pedesaan, masih banyak tanaman dan juga pepohonan. Ya, di sini saya akan mengajak kepada Anda semua untuk lebih jauh mengamati tentang apa warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Warisan budaya tidak hanya batik, tidak hanya sekedar tulisan, sastra maupun lain-lain. Tetapi warisan budaya juga bisa berupa batu, bisa berupa karya lukis, dan juga bisa berupa apapun yang bernilai sejarah bagi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain. Ya, ini mari kita lihat. Ini adalah sebuah batu. Ya, batu ini memiliki lubang pada tengahnya. Lubang ini berfungsi sebagai tempat tiang atau penempatan tiang yang akan menyangga sebuah rumah. Jadi ini adalah sebuah lantai bawah atau pondasi yang akan mendasari berdirinya rumah pada zaman Kerajaan Majapahit. Ya, ini ada umpak yang lebih besar atau batu yang lebih besar. Mari kita lihat. Oh, ini di situ terdapat dua buah jajar batu yang saling berhadapan. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 2 berarti ada 14 batu. Ya, letaknya memang dibuat berhadap-hadapan karena batu tersebut memang digunakan sebagai pondasi rumah. Rumah pada zaman Majapahit itu tergolong besar dan juga tergolong rumah panggung. Tetapi untuk rumah besar dan rumah panggung ini mungkin hanya dikhususkan bagi warga kerajaan atau keluarga-keluarga para raja atau juga punggawa raja atau setiap orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kerajaan. Untuk rakyat biasa, rumahnya juga biasa. Ada yang terbuat dari anyaman bambu, ada yang terbuat dari bambu biasa tanpa dianyam. Ya, semua itu bervariasi. Tetapi untuk para keluarga kerajaan itu biasanya rumahnya rumah panggung. Untuk dasaran pondasinya ya seperti ini. Bisa kita lihat, ya, ini adalah batu-batu pondasi rumah pada zaman Kerajaan Majapahit. Bisa kita simpulkan, kita sebagai
pewaris peradaban, kita sebagai pewaris bangsa harus bisa menghormati, harus bisa menjaga apapun warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Mengapa demikian? Karena bila tidak, situs-situs berharga ataupun peninggalan itu hanya sebuah karangan, sebuah dongeng, sebuah tinggalan yang tidak bernilai bila kita tidak bisa memanfaatkannya. Kita contoh dari situs ini saja. Situs ini hanya berupa batu biasa, tanpa adanya ketertarikan atau tanpa adanya daya tarik yang menarik. Daya tariknya mungkin hanya batu besar, berlubang, lalu tempatnya beraturan, ya mungkin hanya seperti itu. Kalau kita sebagai generasi tidak mau melestarikan, tidak mau menjaga, apa jadinya? Mungkin bisa-bisa batu ini akan dihancurkan, dibuat untuk membangun sungai, dibuat untuk membangun rumah, ataupun ya hanya dibuat tempat duduk saja tanpa ada nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Padahal hal ini merupakan sejarah yang sangat berarti bagi kita. Karena kita, bangsa Indonesia, dulu berawal dari bangsa Majapahit. Ya, tidak semua berawal dari bangsa Majapahit, tetapi sejarah yang paling hebat itu adalah kerajaan Majapahit. Jadi kita itu mempunyai daerah jajahan atau daerah kekuasaan yang luas, bahkan sampai ke negara Asia. Seumpama kerajaan Majapahit itu tidak gugur, kerajaan Majapahit itu masih berdiri, mungkin kita masih bisa berdampingan dengan Arab Saudi, kita masih bisa berdampingan dengan beberapa negara lain. Karena negara Majapahit dulu mempersatukan Nusantara, mempersatukan beberapa negara menjadi satu bagian kerajaan. Ya, tetapi mau dikata apa, memang takdir sudah menggariskan bahwa kerajaan Majapahit harus bergulir menjadi kerajaan Islam yang ada di Demak. Ya, mungkin itu sekilas vlog dari saya. Jangan lupa bila kemana-mana pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia, tersenyum supaya hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi senang, dan imun kita terjaga. Oke. Untuk kelanjutan cerita mungkin bisa saya sambung beberapa waktu yang akan datang. Tetap pantau link YouTube saya. Jangan lupa subscribe supaya kita terus bisa membuat video. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.